Saya pengajian tidak masalah. Kalau sampai saya mati itu ajal, tidak ada masalah sama sekali. Alhamdulillah urat takut saya sudah putus kecuali untuk Allah. Orang mukmin tidak akan takut kecuali kepada Allah. Ada tanda tangan kertas kemudian tiba-tiba mau diikutin. Kenapa mau diikutin? Saya warga negara Indonesia, saya bukan PKI. Yang disampaikan jelas. Kalau saya sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian, tidak ada shortingan nih. Hampir 600 judul ceramah, alhamdulillah semua diupload, bisa dilihat. Cari satu persatu. Kalau ada yang salah berikan masukan pada saya. Saya seorang muslim yang salah. Saya perbaikin. Saya minta maaf kalau saya salah. Dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa. Nggak boleh, zalim namanya. Nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, Disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak. Kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak. Kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab. Hah? Tidak kan? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa. Nah, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Nah, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Pak Dr. Khalid Basalamah LCMA, kalau jamaah Anda disuruh memilih, mau pilih bayar pajak atau tidak, tentu bukan hanya jamaah Anda, semua orang tentunya lebih memilih tidak membayar pajak. Baik pajak motor, pajak mobil, pajak makan, pajak perusahaan, dan lain-lain. Yang pokoknya pajak, kalau disuruh memilih seperti itu, tentunya mereka, saya sendiri, lebih memilih kalau ada pilihan itu, lebih memilih tidak membayar pajak. Sama sekarang Pak Khalid, ketika Anda disuruh sekarang ke restoran, pilih bayar atau tidak bayar. Kalau ada pilihan seperti itu, tentu kita lebih memilih makan gratis di restoran, tidak memilih makan untuk membayar kalau ada pilihan. Begini aja Pak Khalid Basalamah, jika Anda merasa di Indonesia penarikan pajak di Indonesia ini tidak sesuai syariat, artinya bertentangan dengan keyakinan Islam, dengan syariat Islam, maka sebaiknya Pak Khalid Basalamah tidak usah memprovokasi jamaah seperti itu. Lebih baik Pak Khalid Basalamah LCMA ini sebaiknya jangan hidup di negeri yang memungut pajak secara paksa ini Pak Khalid. Gampang kan? Lebih baik Pak Khalid Basalamah ini dengan jamaahnya yang anti terhadap keputusan atau undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita Republik Indonesia, sebaiknya ya ndak usah berdomisili, tidak usah menjadi warga negara di mana pemerintahnya itu memungut pajak, memaksa pajak terhadap rakyatnya. Kan gampang Pak Khalid Basalamah. Jadi tidak usah memprovokasi jamaah seperti itu ya Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, sebagaimana biasa saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Beberapa hari ini viral di dunia maya tentang penolakan salah seorang Ustadz Wahabi yang bernama Dr. Khalid Basalamah LCMA di Jawa Barat. Pengajian Ustadz Khalid Basalamah ini tidak diperbolehkan atau ditolak oleh warga. Menurut saya ini pantaslah, wajarlah Khalid Basalamah itu ditolak. Pengajiannya ditolak wajar. Selama ini orang-orang Wahabi mengatakan bahwa mereka setiap hari itu katanya pengajiannya, jamaahnya berkembang. Tapi kalau ditolak mereka itu mewek. Bukan berkembang kalau ditolak itu namanya bro. Baik,
Kenapa saya tadi mengatakan pantas untuk ditolak? Pertama, masjid yang akan dijadikan tempat ceramah oleh Khalid Basalamah itu dibangun dari pajak. Sekali lagi saya ulang, masjid yang akan dijadikan tempat ceramah oleh Ustadz Khalid Basalamah, kalau ndak keliru Masjid Al-Jabbar apa namanya itu dibangun dari pajak yang dipungut dari rakyat. Coba lihat beritanya, Masjid Al-Jabbar di Jawa Barat itu dibangun menggunakan dana APBD yang menelan 1 triliun lebih. Sampai-sampai kepala daerahnya Pak Ridwan Kamil itu sampai menuai kritik karena pembangunan masjid itu diambilkan dari dana APBD-nya, dari APBD daerahnya itu. Sementara Ustadz Khalid Basalamah ini, sebagaimana kita dengarkan di awal videonya itu, Ustadz Khalid Basalamah ini enggan tidak mau membayar pajak karena itu adalah paksaan. Makan ada pajak PPN-nya, PNS ada PPN-nya, kita jual beli ada PPN-nya. Semua di Indonesia itu kan ada pajaknya seperti itu. Nah, ini kata Khalid Basalamah adalah pemaksaan. Tidak boleh kita memaksa terhadap hartanya orang Islam. Sekarang kalau Ustadz Khalid Basalamah itu mau ceramah di masjid yang hasil pembangunan masjid itu diambilkan dari pengambilan pajak, penarikan pajak dari PPN, dari apa itu, kemudian mau ceramah di situ, kalau ditolak ya pantas lah Pak Khalid, pantas. Anda kan Anda kan tidak mau membayar pajak, haram kata Anda itu ya, tidak boleh memaksakan mengambil hartanya orang Islam. Menurut Anda tidak boleh kan seperti itu. Nah, itu masjid yang akan Anda tempati ceramah dibangun dari pajak. Berarti kalau Anda mengatakan itu haram, dibangun dari perkara yang haram. Jadi tidak usah sampean ceramah di situ. Ceramah di lapangan aja Pak Khalid. Terus alasan kedua, kenapa saya mengatakan wajar Ustadz Khalid Basalamah itu untuk ditolak pengajiannya di Masjid Al-Jabbar itu, karena selama ini Ustadz Khalid Basalamah itu dan ustadz-ustadz salafi yang lain, wahabi yang lain itu ya, di mana-mana itu selalu memprovokasi jamaahnya, selalu menyalahkan amaliyah yang sudah dilakukan oleh orang-orang Indonesia ini. Tahlilan haram, maulidan bid'ah, terus salaman setelah sholat bid'ah, ini tarawih bid'ah yang dilaksanakan lebih dari 11 rakaat bid'ah. Itu. Jadi selama ini Ustadz Khalid Basalamah itu selalu membid'ahkan amaliyah orang-orang yang umumnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia ini. Jadi pantaslah mereka itu marah, pantaslah mereka itu menolak Ustadz Khalid Basalamah. Apalagi fatwa-fatwa Ustadz Khalid Basalamah itu sering ngawur, sering menabrak Al-Quran, sering menabrak sunnah, sering menabrak ijma. Apa diantaranya? Banyak. Diantaranya rukun wudhu ada 2. Ini sudah jelas bahwa Khalid Basalamah menabrak Al-Quran, menabrak sunnah, menabrak ijma. Mana ada rukun wudhu itu ada 2. Padahal sudah jelas Al-Quran menyatakan 4. Padahal ijma ulama juga sepakat. Bagaimana hukumnya orang yang mengingkari Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama? Itu Ustadz Anda, Khalid Basalamah. Jadi selama ini orang Indonesia 4 rukun uduk yang dikerjakan, tiba-tiba Ustadz Khalid Basalamah ini membuat sesuatu yang berbeda dengan orang-orang, menabrak Al-Quran, sunnah, dan ijma, mengatakan mengatakan rukun uduk itu ada 2. Ini yang membuat kontroversi di masyarakat, sehingga pantaslah Ustadz Khalid Basalamah itu ditolak. Terus apa lagi? Ustadz Khalid Basalamah pernah menjelaskan menginjak kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran manusia. Ketika diinjak karena ini najis hissi, maka wudhunya batal. Ini membuat bingung masyarakat. Ini sudah menabrak sunnah, ini sudah menabrak ijma ulama. Tidak ada
Ulama ndak ada mazhab yang 4 ini yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu menginjak kotoran manusia, kotoran anjing, kotoran kucing misalnya, wudunya batal. Ndak ada penjelasan seperti itu. Silakan datangkan Al-Qur'annya, datangkan hadisnya, datangkan ijma ulama kalau memang benar apa yang dikatakan Ustadz Khalid Basalamah. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.